Haleluya, puji Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Saya percaya Tuhan tetap pelihara kita, dan oleh anugerah kebaikan Tuhan kita ada sampai hari ini, semua karena kebaikan Tuhan. Puji Tuhan. Saat ini ada satu renungan yang perlu kita pelajari bersama, yang saya mau rindu bagikan dalam Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-13 dan 14. Saya akan membacakannya. Ayat 13, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ayat yang ke-14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Puji Tuhan. Di sini Yesus menyampaikan, menegaskan kepada murid-muridnya, orang-orang yang dia kasih, yang bersama-sama dengan dia, bahwa dia mengatakan bahwa setiap orang yang mengikut dia katakan, kamu adalah garam dan terang dunia. Di sini saya percaya Tuhan menegaskan itu karena Tuhan melihat hal yang luar biasa yang akan Tuhan kerjakan bersama dengan orang-orang yang mengikut dia, orang-orang yang percaya kepadanya. Raja Daud pernah berkata bahwa kejadianku dahsyat dan ajaib. Dia menyadari bahwa dia datang ke dunia, dia terlahir ke bumi, itu penuh dengan keajaiban bagaimana Tuhan mengerjakan berkarya dan menciptakan, menjadikan dia, dan terus bekerja dalam kehidupannya. Sehingga dia katakan bahwa kejadianku dahsyat dan ajaib. Dan saya juga percaya setiap orang yang terlahir ke bumi, kejadiannya dahsyat dan ajaib. Karena setiap yang terlahir ke bumi, setiap manusia yang terlahir ke dunia, menerima kesempatan untuk berjalan dalam perjalanan hidup menuju hidup sejati. Dan saya percaya tidak ada manusia yang ditentukan untuk neraka, tetapi anugerah Allah, setiap manusia tidak ada yang dipaksa untuk surga. Tapi biarlah benar-benar kita sebagai manusia yang terlahir ke dunia hidup dalam anugerah Tuhan dan sampai kepada tujuan yang ditentukan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Di sini ada dua hal yang Yesus katakan, bahwa di sini ada dua kata yang dikatakan, kamu adalah garam, kamu adalah terang. Di sini Yesus menegaskan bahwa ayat-ayat sebelumnya, bahwa orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang yang mengikut Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, menjadi objek dari Allah. Semua yang dari Allah itu objeknya tertuju mengalir kepada setiap orang-orang yang mengasihi dia, orang-orang yang mengikut dan percaya dia. Mereka menjadi objek sorga. Di sini Yesus menegaskan bahwa semua orang yang menjadi objek kasih Allah, menjadi objek yang dari semua yang dari Tuhan, dijadikan Tuhan menjadi subjek bagi dunia. Di sini Yesus menegaskan bahwa pribadi orang percaya itu ada dua hal. Yang pertama adalah garam. Garam itu berfungsi sebagai untuk memberi rasa dan juga sebagai pengawet. Di sini mungkin kita bisa pelajari bersama bahwa setiap orang percaya yang mengikut Tuhan adalah apa yang bisa orang nikmati dari hidup kita, yaitu apa yang orang bisa rasakan dari hidup kita, yaitu cinta, yaitu kasih yang dari Allah. Oleh sebab itu, karena Allah adalah kasih, dan setiap yang tinggal di dalam dia hidup di dalam kasih, dan siapa yang tinggal di dalam kasih, dia tinggal di dalam Allah, dan Allah ada di dalam dia. Dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 16, di sana bahwa firman menegaskan bahwa Allah adalah kasih. Bila benar-benar kita juga menjadi orang-orang yang penuh dengan kasih Allah, kasih yang tidak dipenuhi dengan nafsu dan ego seperti cinta yang dunia punya, tetapi cinta kita, kasih kita adalah salib Kristus. Salib Kristus mengajar kita, mendidik kita, memberikan kasih yang benar, menyatakan kasih yang benar yang dianugerahkan bagi semua orang. Saya percaya juga kuasa salib, kuasa kasih Tuhan akan terus memenuhi hidup kita dan menjadikan kita menjadi garam, menjadi kasih yang dapat dinikmati banyak orang. Dan setiap orang yang menikmati kasih dan mengalami kasih yang kita alirkan dari Tuhan akan mempermuliakan Tuhan. Yang kedua, pengawet. Di sini adalah kita bisa pelajari bersama bahwa kasih itu menjadi kekuatan.
Kasih itu menjadi kekuatan kita untuk hidup. Kasih itu juga menjadi kekuatan untuk mempersatukan. Jadi di sini Allah menegaskan, Yesus menegaskan bahwa kita adalah menjadi garam, kita menjadi kasih, kita menjadi kekuatan kasih Allah. Bagaimana Allah mengasihi jiwa-jiwa di dunia ini. Saya percaya juga manusia datang ke dunia sendiri, dan ketika pergi dari dunia ini juga manusia pergi sendiri. Satu hal, ketika kita ada di dunia ini, kita menerima kesempatan, kita datang sendiri, kita pergi juga meninggalkan dunia ini sendiri. Jadi penuhilah kehidupan kita di dunia ini dengan kasih, maka hidup kita akan menjadi indah, hidup kita menjadi berkat, bahkan hidup kita juga akan benar-benar menyatakan kasih Tuhan, sehingga semua orang bisa melihat dan mengalami kasih dari Tuhan. Yang kedua adalah terang. Di mana ada terang, di sana kegelapan hilang. Saya percaya ketika ada terang Allah di hidup kita, kehidupan kita akan benar-benar menjadi cahaya yang menerangi segala kegelapan. Mungkin di dunia ini sekarang penuh dengan kegelapan, kepalsuan, penuh dengan kebohongan dan dusta. Tetapi sebagai orang-orang yang mengikut Tuhan, Yesus tegaskan bahwa kamu adalah terang dunia. Dan biarlah terang Allah kebenaran itu ada di hidup kita, sehingga setiap orang yang melihat kita menemukan terang, menemukan kebenaran Allah, sehingga benar-benar mereka bisa melihat dan menemukan kebenaran itu, dan banyak orang akan mengalami kebenaran, dan kebenaran yang memerdekakan mereka, menyelamatkan mereka juga, sehingga mereka juga akan benar-benar mempermuliakan Tuhan. Di ayat yang ke-16 di Matius pasal 5 tadi dikatakan bahwa Matius pasal 5 ayat yang ke-16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Di sini Yesus menegaskan bahwa kita adalah bukti-bukti kebenaran. Kenapa Kristus ada di dalam kita? Karena Dia sendiri adalah terang hidup kita. Jangan orang lain merasa dibohongi karena tidak ada kebenaran di hidup kita. Mungkin melalui kita memperkatakan firman, tetapi karakter kita, kehidupan kita, gaya hidup kita tidak sesuai firman. Jadi jangan dunia merasa dibohongi, tetapi di sini Yesus menegaskan bahwa kita adalah teladan, bukti-bukti kebenaran karena Kristus ada di dalam hidup kita. Makanya di sini sebagai umat-umat Tuhan, sebagai terang Tuhan yang ada di hidup kita, kita adalah terang dunia. Kita harus punya integritas. Kita punya integritas karena terang adalah berbicara tentang jati diri, tentang integritas. Di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 12, Rasul Paulus pernah menuliskan kepada Timotius dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12 bagian B. Di sana dia berkata, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Puji Tuhan, biarlah kita menjadi teladan seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Kita menjadi teladan-teladan hidup dalam kehidupan ini, karena integritas ilahi, karakter Kristus ada di hidup kita. Puji Tuhan, saya percaya terang Tuhan akan terus bercahaya terang, dan hidup kita menjadi cahaya terang bagi banyak orang. Yesus adalah tabib yang ajaib. Dia menyembuhkan segala penyakit. Kuasanya mampu untuk menyembuhkan segala penyakit, dan kita bersyukur kita sebagai umat-umatnya, gereja Tuhan, Dia jadikan obat untuk menyembuhkan segala penyakit di dunia ini. Saya percaya kuasa Tuhan akan terus bekerja di dalam kita, umat-umat yang dikasihi oleh Tuhan, dan kasih dan terang kebenaran Tuhan akan terus dinyatakan, dan banyak orang akan mengalami kemuliaan dan hidup dalam anugerah Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Bapa, kami bersyukur buat anugerah-Mu yang luar biasa. Biar benar-benar Tuhan terus memakai kami, menjadikan kami menjadi berkat. Nama-Mu ditinggikan, Nama-Mu dipermuliakan. Biarlah gereja Tuhan penuh dengan kuasa, penuh dengan kebenaran dan kemuliaan dari Tuhan. Terpujilah Nama-Mu, damai sejahtera bagi kami umat-umat-Mu, dan jadikan kami terus menjadi garam dan terang dunia ini, dan Nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya.
Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.